yaitu Pelabuhan Angin Gunung Sitoli dan Bandar Udara Binaka yang ditetapkan yang terbaru itu Permentan 16 tahun 2022. Oh begitu ya Pak. Jadi itu merupakan hambatan, tapi saat ini Puji Tuhan Pak, kalau dapat diatasi bisa dibilang belum seluruhnya, tapi kita sudah berupaya semaksimal mungkin ya kan Pak, kan gitu. Jadi kalau terkait dengan patuhnya itu ya terkadang kita harus tetap kejar bola Pak, nggak bisa kita tunggu bola. Mereka tetap ada beberapa yang kurang sadar seperti itu. Berarti harus tetap melakukan sosialisasi. Itu menjadi tugas ya, iya, menjadi tugas kita seperti itu ya. Kira-kira mengenai instansi terkait yang ada di lingkungan. Kiblawan on the sea, inovatif dan kreatif. Halo Sobat Karantina, kini saya Raffi Silalahis sedang berada di Kiblawan on the sea, inovatif dan kreatif. Kali ini yang menjadi tema yang menarik yang akan saya bahas di sini dengan tema merdeka dari ancaman penyakit hewan dan tumbuhan. Sesuai dengan Permentan nomor 20 tahun 2019 tentang tempat pemasukan dan pengeluaran untuk media pembawa karantina, baik karantina hewan dan tumbuhan, di mana Kepulauan Nias merupakan wilayah kerja dari Balai Besar Karantina Pertanian Belawan, dan di sana sudah dibuka Wilker, dan pertanggal 28 Maret 2021 telah ditempatkan di sana beberapa petugas pejabat fungsional dari Balai Besar Karantina Pertanian Belawan. Jadi bagaimana ceritanya mulai proses pembukaan, sosialisasi, dan tantangan dan hambatan yang dialami oleh rekan-rekan pejabat atau petugas yang ditempatkan di sana. Saat ini saya sudah mengundang narasumber saya, yaitu Bapak Jumadi. Halo. AMPT. Halo Pak. Halo. Jahobu. Gimana kabarnya Pak? Puji Tuhan sehat Bapak. Oke, sehat ya. Oke, kita bercerita mengenai wilayah kerja di Pulau Nias gitu ya, di mana Pak Jumadi ya salah satu yang ditugaskan pertama kali di sana, begitu ya Pak ya? Iya. Oke, saya mau tahu ya, dan para sahabat karantina mau tahu ya, pertama-tama di sana memulai bekerja di sana, di mana kita memulai kantornya pada saat itu belum ada, jadi harus dimulai lagi. Kemudian fasilitas perlengkapan seperti kendaraan dan fasilitas pendukung yang lainnya belum tersedia seperti itu ya. Bisa kira-kira cerita sedikit ke kita gitu? Oke. Terima kasih Bapak atas waktunya ya. Ini kita cerita sedikit ya Pak. Kalau terkait dengan kantor, dulu itu kan kita masih ngontrak, sampai sekarang sih masih kontrak. Cuman bedanya sekarang udah ada lahan dibeli untuk tempat kantor. Nah, kalau untuk pertama kali kita di sana, otomatis kita sosialisasi kan gitu. Iya. Sosialisasi di lapangan. Setelah sosialisasi beberapa saat, yaitu nggak dengan mudah kita lakukan sosialisasi. Banyak yang menolak segala macam Pak. Bahkan kita itu sampai beberapa minggu itu nggak berani pakai seragam gitu karena rawan gitu ya Pak. Begitu ya. Setelah sosialisasi kita lakukan ya bagaimana, seperti apa pemeriksaan pada SOP karantina pada dasarnya, kita tetap lakukan 8P di sana. Nah, kalau kendala ya itu Pak, penolakan di setiap lini yang ada di sana tuh pasti kita pernah kena tolak Pak. Begitu ya. Sampai kena usir kan gitu. Berarti kalian melakukan pendekatan dulu terhadap masyarakat di sana, terutama para pengguna jasa yang kita sebut pengguna jasa betul. Yang mungkin membawa media pembawa tersebut. Betul. Jadi menjelaskan kepada mereka tujuan karantina itu apa, seperti itu ya? Iya, jadi di sana itu selain sama pengguna jasa, nah itu bedanya Pak. Kita pendekatan ke masyarakat sekitar tempat pemasukan seperti pelabuhan, karena otomatis kita mencari aman juga kan, ya kan? Kita cari aman, kita melakukan pendekatan. Oh ya, saya lupa menyampaikan, di sana itu ada 2 tempat pemasukan dan pengeluaran, yaitu Pelabuhan Angin Gunung Sitoli dan Bandar Udara Binaka yang ditetapkan yang terbaru itu Permentan 16 tahun 2022. Oh begitu ya Pak. Jadi itu merupakan hambatan, tapi saat ini hambatan itu sudah dapat diatasi
ya. Jadi bisa dikatakan bahwa pengguna jasa kita, pengguna jasa karantina, apakah mereka bisa dikatakan sudah patuh karantina atau bagaimana? Puji Tuhan Pak, kalau dapat diatasi bisa dibilang belum seluruhnya, tapi kita sudah berupaya semaksimal mungkin ya kan Pak, kan gitu. Jadi kalau terkait dengan patuhnya itu ya terkadang kita harus tetap kejar bola Pak, nggak bisa kita tunggu bola. Mereka tetap ada beberapa yang kurang sadar seperti itu. Berarti harus tetap melakukan sosialisasi. Itu menjadi tugas ya, iya, Pak. menjadi tugas kita Iya, seperti itu ya. Kira-kira mengenai instansi terkait yang ada di lingkungan pelabuhan yang berhubungan dengan karantina atau dinas-dinas, bagaimana Pak pendekatan ke sana? Kalau itu otomatis tetap pernah kita di satu sisi kita mungkin yang kami rasakan itu kami dianggap seperti duri dalam daging. Ya dalam artian maksudnya itu kayak mana ya Pak? Mungkin yang dianggap mereka itu ini kok kenapa tiba-tiba masuk tanpa pemberitahuan, padahal kita udah koordinasi ke pimpinannya kan gitu. Nah, jadi seakan-akan yang dikerjakan mereka itu merasa terusik gitu. Padahal kita punya esensi yang sebenarnya, yaitu mencegah masuk dan tersebarnya kan gitu Pak. Iya, melaksanakan amanah undang-undang seperti itu ya. Betul sekali Pak. Oke, selama di Pulau Nias gitu ya, kita mau bercerita sedikit kira-kira tips ya, tipsnya supaya dapat bertahan di Pulau Nias itu gitu ya, kira-kira gimana? Wah ini seru nih Pak, kalau kita cerita gimana caranya bertahan di Pulau Nias, otomatis yang paling utama biar itu kan hitungannya nanti udah 2 dapur ya Pak, karena kan keluarga di Pulau Sumatera kan di Medan. Hemat Pak, karena barang-barang yang di sana itu mahal Medan katanya, jauh lebih mahal di pulau sana. Itu yang pertama. Yang kedua, selain kita sosialisasi sama pengguna jasa, kita namanya bermasyarakat kan, kita bersosialisasi dengan lingkungan sekitar Pak. Iya. Yang ketiga, mental harus dipersiapkan. Iya. Nah, apapun yang terjadi kita bulatkan tekad Pak. Itu Pak. Yang pastinya menghemat gitu ya. Iya, otomatis menghemat. Kalau tempat-tempat yang bisa dikunjungi di sana sebenarnya yang menarik gitu ya, yang memang di sela-sela waktu bekerja gitu ya, supaya healing gitu loh. Healing ya. Healingnya gimana di sana? Kalau healing tuh tempat wisata di sana tuh hampir di setiap sisi pulau ya Pak. Kalau kita yang jarang nengok laut yang bersih, di belakang mes kita itu aja luar biasa cantiknya. Cuman karena udah rutin, kita otomatis jalan ke sana kemari. Seperti Nias Selatan ada loncat batu, di Nias Utara ada pantai yang indah. Pokoknya memang sih garis besarnya di sana wisatanya pantai semua Pak. Wisatanya pantai. Oh ya, perlu kita perkenalkan ke sahabat karantina bahwa kita punya wilayah kerja di Pulau Nias ya. Di samping di sana lokasinya sangat indah ya. Kita juga memiliki tugas untuk melindungi Nias, Kepulauan Nias ya, untuk masuknya tersebarnya hama penyakit hewan karantina dan juga organisme pengganggu tumbuhan seperti itu ya. Oke Pak Jumadi, sedikit lagi kira-kira harapannya ke depan kira-kira apa gitu ya? Untuk harapannya ke depan ya Pak, ini kan posisinya kita bagaimana biar supaya kerja nyaman kan seperti itu. Iya. Otomatis kerja nyaman itu ya namanya kita yang udah berkeluarga, kita yang dekat sama keluarga, ingin rasanya dekat keluarga selalu. Nah, iya. Alangkah baiknya Pak, harapan saya itu bagaimana caranya agar anak pemuda setempat yang direkrut jadi masuk ke karantina ya, dalam artian biar lebih di sana pun mereka lebih paham medan situasinya bagaimana kan gitu. Itu Pak. Begitu. Oke, terima kasih Pak Jumadi sudah ngobrol-ngobrol bersama saya. Banyak informasi dan pengalaman yang telah dibagikan di sini ya. Oke, salam sukses selalu ya. Yang pastinya selalu, Pak. Ini ini adalah hari kemerdekaan yang pastinya ya kita harus tetap merdeka di dalam melaksanakan tugas kita seperti ya. Pak, Tos merdeka. dulu. Oke, thank you. Oke, salam karantina. Salam karantina. Terima kasih ya, itu tadi cerita-cerita kita sedikit dengan Pak Jumadi yang sudah hampir 2 tahun ya bertugas di Kepulauan Nias. Oke, ikuti dan saksikan lagi
begitu banyak nanti podcast-podcast kita yang akan diposting di sini ya. Salam karantina Hamna, bye-bye. Kipelawan on the Sea, inovatif dan kreatif.